Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bacaan yang baru kita baca dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai 22 berbicara tentang seorang anak muda yang kaya yang menghampiri Yesus dan bertanya, "Bagaimanakah caranya untuk saya dapat beroleh hidup yang kekal?" Sebetulnya kalau kita mau memperhatikan dari bacaan ini, sebelum anak muda itu mengajukan pertanyaan, Yesus sesungguhnya sudah menolak dia. Artinya Yesus sudah tahu sebetulnya apa tujuan daripada anak muda itu. Anak muda yang taat, anak muda yang melakukan semua aturan agama, ya. Taurat semua dia sudah lakukan. Tetapi ketika dia menghampiri Yesus dan dia bertanya, "Bagaimana caranya untuk aku beroleh kehidupan yang kekal?" Coba perhatikan apa yang Yesus katakan ketika Yesus memerintahkan dia untuk menjual seluruh hartanya dan membagikan kepada orang-orang miskin. Ya, maka Yesus mendapatkan bahwa anak muda ini hanya melakukan ketaatan di dalam keagamaannya, tetapi sesungguhnya dia tidak mengasihi Tuhan. Itu yang menjadi poin utama daripada Yesus melihat hatinya, sesungguhnya dia tidak punya hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tetapi tujuan daripada kehidupannya, tujuan daripada dia melakukan semua hukum-hukum Taurat adalah hanya satu, untuk dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi sesungguhnya bukan karena dia mengasihi Allah, dia melakukan semua hukum Taurat itu. Maka ketika Yesus bilang, "Juallah hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin." Dengan sedih orang muda itu meninggalkan Yesus. Kenapa? Dia tidak rela hartanya untuk dibagikan. Artinya sesungguhnya dia tidak punya kasih kepada Tuhan dan apalagi kepada sesama. Maka kalau betul dia punya kasih kepada Tuhan, maka dia akan rela meninggalkan semua hartanya untuk diberikan kepada banyak orang. Tetapi dia pegang kuat, dia terikat kepada harta dunia yang dengan susah payah mungkin dia beroleh, ya. Tetapi Yesus menghendaki bahwa kita mengasihi Allah, maka buah daripada kasih kita kepada Allah, kita akan mentaati hukum-hukum Taurat atau kita akan melakukan perintah Allah. Ya, itu sebabnya kita tahu di dalam Matius 7 ayat 22-23 ketika orang datang kepada Tuhan berhadapan muka dengan muka, Tuhan menolak orang itu dengan mengatakan,
aku tidak mengenal engkau, itu karena sesungguhnya kita yang berstatus anak-anak Allah, ya, seringkali kita hanya statusnya anak Allah. Padahal apa sih kriteria daripada anak Allah? Anak Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Jelas Yesus mempertegas orang yang melakukan kehendak Bapa itulah yang disebut anak Allah. Anak yang betul-betul anak Allah. Artinya ketika Matius 7, 22-23 itu menjelaskan bahwa ketika orang berhadapan dengan Yesus di masa penghakiman itu, Yesus menolak orang itu dan berkata, "Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan." Kenapa? Karena statusnya anak Allah tetapi karakter, sifat semua di dalam kehidupannya tidak mencerminkan anak Allah. Tidak ada kesamaan antara Yesus dengan orang yang di hadapannya. Nah, demikian juga halnya dengan anak muda yang kaya itu. Ya, betul dia sudah melakukan banyak perintah Tuhan, hukum Taurat itu dia sudah lakukan semua, tetapi sesungguhnya dia melakukan karena punya tujuan pribadi. Artinya ada ego yang menjadi tujuan utamanya, hanya untuk menyenangkan diri, hanya untuk memuaskan diri, yaitu beroleh kehidupan yang kekal bagi dirinya. Tapi sesungguhnya dia tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan melakukan semua kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, dia perbuat. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan punya belas kasih. Dia akan tergerak untuk berbagi kepada banyak orang. Di mana orang-orang yang dia jumpai yang perlu pertolongan, perlu belas kasihan, maka dia akan tergerak ke sana. Kenapa? Karena hatinya sudah terbentuk seperti hati Kristus. Bukankah di dalam proses perjalanan kehidupan kita, ya, bukan Tuhan memperhitungkan ibadah kita yang rajin, doa kita yang rajin, puasa kita yang rajin atau apapun untuk mencapai tujuan kita beroleh kehidupan kekal. Bukan itu, ya. Artinya jangan berkonsep aku ke gereja dengan tujuan supaya masuk surga, ya. Bukan itu, karena kalau kita ke gereja kita rajin ibadah tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan Kristus, artinya kita jauh daripada kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ibadah kita semua menjadi kesia-siaan. Ya, karena kita melakukan itu karena sebuah rutinitas, karena sebuah kewajiban, bukan karena kita cinta Tuhan. Ya, kalau kita melakukan pelayanan, kalau kita melakukan ibadah, kalau kita berdoa, kalau kita baca firman, semata-mata karena kita rindu dan mengasihi Tuhan. Kita ingin cari tahu terus pribadi yang satu ini. Maka saya mau katakan begini, ketika ada seorang hamba Tuhan, ketika dia mau pergi ke gereja, istrinya menahan, dia bilang gini, "Jangan pergi, anak kita sedang mati, anak kita sudah mati." Lalu hamba Tuhan itu masuk dan didapati anaknya sudah tergeletak mati. Ya, tetapi hamba Tuhan itu bilang gini, "Saya tetap ke gereja karena saya harus berkhotbah." Ketika dia pergi ke gereja, dia mengajar, dia mewarta di situ. Kemudian banyak orang yang hadir pada saat itu, lalu dia bilang, "Seharusnya hari ini saya tidak ada di sini." Kenapa? Karena anak saya mati. Lalu orang yang hadir begitu tergerak hatinya, lalu mereka pergi ke rumah hamba Tuhan itu. Lalu sampainya di rumah, apa yang terjadi? Dilihatnya anaknya sedang berlari-lari main. Wow, amazing, luar biasa. Hamba Tuhan itu langsung bertelut dan bersyukur kepada Tuhan. Lihat apa yang kita prioritaskan di dalam kehidupan kita, yaitu cinta Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya. Maka di dalam hidup kita menjadi prioritasnya Tuhan. Kita segala-galanya bagi Tuhan. Itu sebabnya Allah rela memberikan putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita. Bukan cuma menebus sebetulnya. Yesus 3,5 tahun ada di muka bumi ini, mengajar kita untuk bagaimana seharusnya cara kita hidup. Itu Bapak Ibu dan teman-teman saudara yang dikasih dalam Tuhan. Semoga perenungan kita saat ini boleh merema, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur buat firman-Mu yang tertabur saat ini Tuhan. Biarlah setiap benih firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah yang manis sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap kami yang boleh mendengarkan streaming ini agar boleh menjadi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, dan pemikiran yang baru. Terima kasih Tuhan demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Engkau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.